Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang i'rab nasab. Perkenalkan, nama saya Laili Munawaroh. Langsung saja kita ke pembahasan. I'rab nasab memiliki tanda yang terdiri dari kasroh, fathah, alif, kasroh, ya, dan nun. Lafadz-lafadz yang dinasabkan dengan menggunakan fathah. Fathah menjadi alamat bagi i'rab nasab pada 3 tempat, yaitu pada isim mufrad, jamak taksir, dan fi'il mudhari'. Bila mana kemasukan padanya amil yang menasabkan dan pada akhir kalimatnya tidak bertemu dengan sesuatu apapun, atau dari alif tasniyah, wawu jamak, nun taukid, dan sebagainya. Maksudnya, fathah menjadi tanda bagi i'rab nasab itu berada pada 3 tempat, yaitu pada isim mufrad seperti dalam contoh ra'aitu zaidun, ra'aitu zaidan, aku telah melihat Zaid. Yang kedua, istaraitu kitaban, aku telah membeli sebuah kitab. Yang ketiga, ta'allamtu ilman syar'iyyah, aku telah belajar ilmu syar'i. Selanjutnya jamak taksir, seperti dalam contoh ra'aitu zuyudan, aku telah melihat beberapa Zaid. Yang kedua, istaraitu kutuban, aku telah membeli beberapa kitab. Dan yang terakhir, ta'allamtu uluman, aku telah belajar beberapa ilmu. Yang terakhir, fi'il mudhari', yaitu yang kemasukan amil yang menasabkan dan akhir fi'il itu tidak bertemu dengan alif domir tasniyah, wawu jamak, ya muannas mukhatabah, dan nun taukid seperti dalam contoh layak'ala, dia tidak dapat berbuat. Yang kedua, lan taf'ala, kamu tidak akan dapat berbuat. Dan yang terakhir, lan tabroha alaihi ikifin, kami akan tetap menyembah patung anak lembu ini, yang terdapat pada surat Toha ayat 91. Selanjutnya, saya serahkan kepada penyaji kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Aida Herawati. Di sini saya sebagai penyaji kedua dan saya akan menjelaskan tentang tanda i'rab nasab pada alif dan kasroh. Di sini alif menjadi tanda i'rab nasab hanya pada asmaul khamsah. Nah, apakah asmaul khamsah itu? Asmaul khamsah itu ialah isim yang 5 dan isim ini khusus tidak dimiliki oleh isim yang lain. Selanjutnya yang kasroh. Kasroh menjadi tanda i'rab nasab pada jamak muannas salim. Baik, langsung saja kita pada pembahasan. Kita di sini akan membahas tanda i'rab nasab dengan alif. Di sini yang dengan alif ada satu, yaitu asmaul khamsah. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, bahwa asmaul khamsah itu ialah isim yang 5. Nah, di sini huruf-huruf asmaul khamsah ada 5. Yang pertama, abun, ahun, hamun, fu, zu. Langsung saja kita contohkan alif yang menjadi tanda i'rab nasab pada asmaul khamsah. Di sini yang ahun, di sini yang abun misalnya ra'aitu, abaka. Nah, bisa kita lihat di sini ra'aitu abaka, aku melihat bapakmu. Nah, pada lafadz abakah ini menjadi tanda nasab pada alif. Selanjutnya yang kedua, ahun, ra'aitu akhoka.
Nah, di sini juga sama, yang menjadi tanda alif pada i'rab nasab yaitu yang ini di asmaul khamsah. Dan yang ketiga hamun. Ra'aitu hamaka. Terus selanjutnya yang fu. Ra'aitu faka. Dan yang terakhir ra'aitu zaka. Di sini karena alif yang menjadi tanda i'rab nasab pada asmaul khamsah, maka di belakang harus ada alifnya. Selanjutnya, kasroh menjadi tanda i'rab nasab pada jamak muannats salim. Nah, di sini jamak muannats salim itu dibentuk dari isim mufradnya yang menunjukkan arti kata perempuan. Kasroh pada jamak muannats salim. Yang dimaksud jamak muannats salim itu ialah jamak yang dibentuk dari isim mufradnya yang menunjukkan arti perempuan. Contohnya di sini muslimatun. Nah, di sini kan menunjukkan arti kata perempuan dengan tanda ada taknya. Setelah dibentuk menjadi jamak muannats salim, maka akan berubah menjadi muslimati. Muslimatin. Maka akan berubah. Karena jamak muannats salim itu akan harus ditambah alif dan ta. Pada contoh kasroh yang menjadi tanda i'rab nasab pada jamak muannats salim, misalnya ra'aitu muslimati. Nah, di sini aku melihat perempuan, berarti di sini yang menjadi tanda i'rab nasab berarti yang ini. Pada jamak muannats salim ada tambahan alif dan ta. Contoh yang kedua misalnya ra'aitu mu'minati. Di sini sama, yang menjadi tanda nasab yang ini. Terus seperti itu, kasroh menjadi tanda i'rab nasab hanya pada jamak muannats salim. Jamak muannats salim itu seperti yang sudah saya jelaskan tadi, yaitu jamak yang menunjukkan arti perempuan. Nah, sedangkan arti perempuan itu harus ada tak marbutohnya. Misalnya seperti ini, muslimatun. Ketika menjadi jamak muannats salim, maka akan berubah menjadi al-muslimati atau muslimatin. Begitu seterusnya jika ada tak marbutohnya. Seperti kata nadom yang menyebutkan wal hamsatul af'alul haitsu tantasib fa hadfun nuni raf'i mutlaqa yajib, yang artinya af'alul hamsa bila mana dinasabkan pada membuang huruf nun, tanda rafa secara mutlak adalah wajib. Tanda yang keempat adalah ya. Ya menjadi tanda bagi i'rab nasab berada di dua tempat, yakni yang pertama adalah isim tasniyah, yang kedua adalah jamak mudzakkar salim. Seperti di dalam kitab Jurumiyah, yaitu wa ammal ya'u fatakunu alamatil lin nasbi fit tasniyati wal jam'i, yang artinya ya menjadi alamat bagi i'rab nasab pada isim tasniyah dan jamak mudzakkar salim. Contoh pada isim tasniyah adalah qara'tu kitabaini,
yang artinya aku telah membaca 2 kitab. Huruf ya disukunkan dan huruf sebelumnya difathahkan. Dan contoh bagi jamak mudzakkar salim adalah ra'aitul muallimina, yang artinya aku telah melihat guru-guru. Dan huruf ya disukunkan dan huruf sebelumnya dikasrohkan. Seperti kata nadom, yaitu wan nasbu fil ismil ladzi qad saniya wa jam'i tadhkiri musahhahim biya, yang artinya alamat nasab pada isim yang telah ditasniyahkan dan pada jamak taksir dianggap sahih dengan memakai ya. Dan tanda yang kelima adalah lafadz yang dinasabkan dengan membuang atau menghilangkan nun. Seperti di dalam kitab Jurmiyah adalah wa ammal hadfun nunu fatakunu alamatil linnasbi fil af'alil khamsatil lati raf'uha bisa batin nun, yang artinya membuang atau menghilangkan nun menjadi alamat bagi i'rab nasab pada af'alul khamsah atau fi'il-fi'il yang 5 yang dirofakkannya dengan memakai nun isbat atau yang tetap. Seperti di dalam lafaz ayya'lama, yang artinya hendaknya mereka berdua mengetahui. Anta'lama, hendaknya kamu berdua mengetahui. Ayya'lamu, hendaknya mereka mengetahui. Anta'lamu, hendaknya kalian mengetahui. Dan anta'lami, yang artinya hendaknya engkau perempuan mengetahui.